Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang peluang yang part kedua, yaitu tentang kejadian majemuk. Untuk kejadian majemuk di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kejadian saling lepas dan yang kedua adalah kejadian saling bebas. Untuk kejadian saling lepas di sini itu artinya dua kejadian dikatakan saling lepas apabila kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya pada pelemparan sebuah koin, kejadian munculnya angka dan kejadian munculnya gambar tidak dapat terjadi bersamaan. Kalau sudah muncul angka, gak mungkin muncul gambar, begitu juga sebaliknya. Sehingga untuk kejadian saling lepas dapat dirumuskan dengan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Yang tandanya catatan, untuk yang tandanya kayak U itu dibaca atau, terus kalau nanti tandanya kayak N itu dibaca dan. Kita lanjutkan ke contoh soal. Untuk yang pertama, dalam pelemparan dua buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu 4 atau 10. Caranya gimana? Di sini yang dilempar dadunya ada 2. Berarti NS-nya itu ada 36. Dapat dari 6 kali 6 atau 6 pangkat 2. Terus kita misalkan untuk A itu adalah mata dadu berjumlah 4. Berarti A-nya ada 1,3 karena 1 tambah 3 itu 4, bisa 2,2, bisa 3,1. Sehingga NA-nya 3. Terus 1,3 itu maksudnya gimana? 1 dimaksudkan mata dadu 1 pada dadu pertama dan mata dadu 3 pada mata dadu kedua. Seperti itu. 2,2 berarti kedua dadu sama-sama muncul angka 2. Terus kalau 3,1 berarti mata dadu 3 pada dadu pertama dan mata dadu 1 pada dadu kedua. Sehingga peluang A adalah NA dibagi NS sama dengan 3 dibagi 36. Kita sederhanakan jadi 1 dibagi 12. Untuk kejadian yang B itu kita misalkan sebagai munculnya mata dadu berjumlah 10. Mata dadu berjumlah 10 bisa berapa aja? 4,6, 5,5, dan 6,4. Sehingga NB-nya sama dengan 3. Sehingga peluang B sama dengan NB dibagi NS. Sama dengan 3 dibagi 36, kita sederhanakan jadi 1 dibagi 12. Ingat, untuk NS-nya ini 1 NS dipakai untuk keseluruhan, seperti itu ya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus menjadi PA atau B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 1 dibagi 12 ditambah 1 dibagi 12 sama dengan 2/12. Kalau kita sederhanakan jadi 1/6, seperti itu. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Misal, sekeping uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali. Dilempar bersamaan ya. Kejadian munculnya sisi angka pada uang logam dan kejadian munculnya mata dadu 3 adalah dua kejadian yang tidak saling mempengaruhi. Artinya, munculnya angka pada uang logam itu tidak mempengaruhi munculnya mata dadu 3. Karena ini tidak saling mempengaruhi. Sehingga rumus dari kejadian saling bebas adalah P, A, dan B, peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang kejadian B. Seperti itu. Contoh soal, sebuah dadu dilempar 2 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 3 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan kedua? Caranya gimana? Ingat, dadu yang dilempar cuma 1, tapi dilemparnya 2 kali. Berarti NS-nya tetap 6. Tidak sama seperti contoh soal yang pertama ya. Karena dadunya cuma ada 1. Sehingga NA-nya, A ini kita misalkan mata dadu 3 pada pelemparan pertama. Berarti NA-nya 1, karena mata dadu 3 hanya ada 1. Kemudian peluang A adalah NA dibagi NS, sehingga menjadi 1 dibagi 6.
Kemudian NB-nya, B ini adalah kejadian muncul mata dadu 5 pada pelemparan kedua. NB-nya adalah 1 karena mata dadu 5 cuma ada 1. Sehingga peluang B sama dengan NB dibagi NS sama dengan 1/6. Sehingga kalau dimasukkan ke rumus, peluang A dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B, sehingga dapatnya 1/6 dikalikan 1/6 sama dengan 1/36. Seperti itu ya. Kemudian saya kasih soal latihan, bisa kalian coba-coba di rumah. Di sini soalnya ada 4. Yang pertama, dalam pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 5 atau 7. Yang kedua, sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge atau kartu remi tanpa joker. Tentukan peluang terambilnya kartu as atau kartu berwarna merah. Terus yang ketiga, 2 dadu berwarna merah dan biru dilempar bersamaan. Peluang munculnya mata dadu 2 pada dadu merah dan mata dadu 3 pada dadu biru adalah. Terus yang keempat, sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya gambar pada uang logam dan munculnya bilang prima pada dadu adalah berapa? Silahkan kalian coba. Untuk pembahasannya akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.